Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya, saya harap setuju kalau saya menyebutkan bahwa salah satu indikasi dari sebuah negara yang bobrok itu adalah ketika para penegak hukumnya tidak bisa menegakkan hukum, mereka tidak bisa dipercaya oleh publik, dan bahwa mereka justru saling bersaing satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan posisi, untuk mempertahankan ego, untuk mempertahankan akses mereka terhadap uang-uang haram. Saya tidak berharap sama sekali bahwa Indonesia akan digolongkan menjadi negara yang bobrok dengan kecenderungan-kecenderungan memiliki karakteristik yang seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini ada sebuah isu yang sangat besar yang menjelaskan atau yang menarasikan bahwa sejumlah instansi penegak hukum di Indonesia sedang bersengketa satu sama lain. Khususnya dalam hal ini adalah kepolisian versus kejaksaan. Kapan isu ini dimulai? Setidak-tidaknya kita mengetahui tanggal 1 Juli tahun 2026, di mana ada seorang brigadir jenderal polisi, namanya adalah Lalu Muhammad Iwan, itu ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG, yang sehari kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dalam ekspektasi saya, seharusnya perwira polisi yang ditangkap ini berkelanjutan dengan penangkapan-penangkapan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG berikutnya. Kan ini adalah rangkaian peristiwa hukum di mana diketahui ada MBG yang dikorupsi, kemudian Pak Dadan ditangkap, kemudian Pak Sony Sonjaya juga ditangkap, dan Pak Sony Sonjaya kemudian mengatakan ke ruang publik bahwa dia akan menyampaikan, dia akan membocorkan, dia akan memberitahukan orang-orang yang terlibat dalam korupsi MBG ini. Nah, salah satu yang disebut oleh Pak Sony Sonjaya dan kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan itu adalah Pak Lalu Muhammad Iwan. Begitu kan? Nah, jadi saya berpikirnya adalah koruptor-koruptor MBG berikutnya itu yang ditangkap gitu. Nah, tetapi yang di luar perkiraan dan ekspektasi saya itu adalah justru tanggal 8 dan tanggal 9 Juli 2026 polisi balik melakukan serangkaian penggerebegan, penggeledahan di beberapa titik yang diduga menyimpan saksi dan barang bukti korupsi Asabri, Krakatau Steel, dan korupsi PLN yang melibatkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Pak Febri Ardiansyah. Nah, jadi jaksa menangkap perwira polisi, seminggu kemudian para polisi menangkap atau menggeledah aset-aset yang diduga dimiliki oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan di antara titik penggeledahan itu akhirnya ditemukan satu harta karun yang cukup wah gitu ya. Ada sekitar 280 miliar rupiah uang tunai dalam bentuk rupiah, kemudian dolar dan dolar Singapura, ditambah dengan 74 kilogram emas. Bayangkan Baraya, emas sekarang berapa 1 gramnya? Ini 74 kilogram emas di satu lokasi yang sama. Dan lokasi itu kemudian dikonfirmasi memang benar-benar rumah pribadi dari Jampitsus Febri Ardiansyah. Nah, bagaimana ceritanya ini ditangkap ini? Ya, kan Baraya mengetahui kemarin-kemarin itu ada pemadaman listrik di Indonesia bergilir gitu ya. Nah, itu menurut Pak Bahlil itu disebabkan oleh pasokan batubara kita kepada PLTU itu berkurang drastis, dan penyebabnya itu adalah karena ada batubara yang diekspor keluar. Nah, Pak Jampitsus ini diduga atau dituding terlibat dalam kasus suap di mana orang-orang jahat itu justru malah mengekspor batubara kita keluar sehingga kita kekurangan bahan bakar untuk pasokan listrik. Nah, ini masalahnya gitu ya. Dan setelah kasus ini bergulir, kan kita tuh langsung berpikir, lah ini polisi sama kejaksaan kok saling bongkar, saling buka kasus. Dan ternyata nggak selesai juga di situ Baraya. Di tanggal 8 itu di Jawa Tengah, Kejaksaan Agung itu mulai melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG, SPPG yang dimiliki oleh polisi. Dan di situ tuh sampai ada surat tugasnya di mana mereka tuh harus menyisir dapur-dapur MBG polisi. Dan di hari yang bersamaan, tanggal 8 dan tanggal 9 juga, itu polisi langsung juga mengeluarkan surat edaran kepada para jajarannya untuk kalau mereka diciduk oleh kejaksaan, mereka harus menolak kalau kejaksaan menciduk mereka tanpa prosedur yang jelas.
Jadi ada surat edarannya begitu ya. Dan itu juga belum selesai lagi Baraya. Di tanggal 8 itu, 8 Juli 2026, ada surat edaran yang bersifat sangat rahasia, tapi justru malah bocor ke publik. Nomor surat rahasia itu adalah R696-DIP.407-2026 yang isinya adalah bahwa kejaksaan itu memerintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kejaksaan. Nah, dan kemudian di sini di surat itu juga disebutkan supaya penerima surat itu agar menghindari menyampaikan komentar ke publik, menyampaikan informasi dan pendapat ke publik terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Langsung ada suratnya Baraya. Nah, kemudian puncaknya dalam tanda kutip ya, 9 Juli 2026 subuh-subuh beredar sebuah video yang menampilkan orang-orang TNI baik yang berseragam militer maupun yang menggunakan pakaian preman itu mendatangi Polda Metro Jaya. Apa yang mereka lakukan menurut Indonesia Policy Watch itu mereka itu sedang mengupayakan untuk mengambil secara paksa barang bukti dan saksi-saksi terkait dengan masalah pidana pencucian uang. Nah, jadi kejaksaan nangkap polisi, lalu polisi nangkap kejaksaan, lalu mereka bertukar informasi satu sama lain untuk saling menghindari satu sama lain dan seterusnya. Kemudian akhirnya datanglah tentara di sini. Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia gitu? Kenapa para penegak hukum itu memperlihatkan persengketaan yang begitu dalam gitu? Ya memang orang-orang di sana tuh banyak yang menyangkal, banyak yang nggak mau ngomong, kayak di surat kali ini memang disuruh tidak boleh ngomong gitu ya. Kemudian tentara menyangkal bahwa kami tidak menggeruduk Polda gitu ya, tapi kan itu kelihatan, itu videonya ada jelas Pak. Jadi video-videonya itu ada tentara-tentara yang rambutnya jelas cepak, kemudian bawa senapan berlaras panjang gitu, kemudian datang ke Polda, itu kan jelas. Jadi mau disangkal gimana juga kan itu ada videonya gitu. Dan kemudian setelah itu kejadiannya apa? Kejadiannya adalah polisi berjaga-jaga, polisi BRIMOB berjaga-jaga dengan senjata laras panjang juga. Jadi ini Polda dibentengi oleh para polisi berseragam lengkap, bersenjata lengkap. Karena sebelumnya sudah ada tentara yang datang ke sana berseragam lengkap, bersenjata lengkap. Videonya ada, beritanya sudah ada, tapi kemudian disangkal. Nah ini yang akhirnya membuat kecurigaan masyarakat kita tuh menjadi semakin hari itu semakin kuat gitu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia tuh? Nah, tapi kalau saya gitu ya, saya tuh mencoba untuk ngambil sisi positifnya Baraya. Jadi kita tuh nggak boleh terlalu negatif terus-terusan gitu. Kita tuh juga bisa melihat ini sisi positif. Jadi kalau ini memang benar terjadi, di mana kejaksaan menangkapi orang-orang polisi dan polisi menangkapi kejaksaan yang terlibat dalam korupsi, dalam suap, nepotisme dan sebagainya, maka ini tuh berarti kabar baik bahwa mereka itu sedang melakukan pembaruan gitu. Tetapi kalau kita mau masuk ke ranah yang lebih konspiratif, maka ini tuh sebenarnya berita yang sangat-sangat buruk Baraya. Loh, kok beritanya sangat buruk? Jadi gini saya ceritain ya. Ini teori konspirasi ya Baraya, kita jelaskan gini. Jadi Jampitsus kesayangan kita yang sekarang sedang bersengketa dengan polisi itu adalah seorang yang dikenal karena mengungkap kasus-kasus yang sangat besar di Indonesia. Di antaranya adalah kasus Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah, itu beliau yang ngurusinnya. Kemudian Asabri yang merugikan negara 22,78 triliun rupiah. Kemudian kasus Garuda Indonesia 8,8 triliun rupiah. Tata Niaga Timah yang dulu itu ya 271 triliun rupiah. Kemudian Pertamina 285 triliun rupiah. Angka-angka belakangnya belum disebutkan ya. Kemudian kasus impor gula Pak Tom Lembong itu 194 miliar rupiah. Kemudian kasus minyak goreng yang dulu bikin Ibu Megawati jangan ngegoreng ke ibu-ibu gitu ya. Itu kan sebenarnya kerugian negara itu 11,88 triliun rupiah karena minyak goreng kita justru malah diselundupkan keluar gitu ya. Kemudian korupsi Jaksa Pinangki, gratifikasi ya, itu merugikan negara 580 miliar rupiah. Kemudian Chromebook Nadiem, Pak Nadiem Makarim itu 1,5
7 triliun rupiah dan sekarang lagi ngurusin MBG yang belum selesai. Nah, kasus-kasus besar yang saya sebutkan ini yang Baraya sudah memiliki katalognya dalam imajinasi sebagai korupsi yang paling wah di Indonesia itu. Nah, yang nangkapnya itu adalah, yang ngurusinnya itu adalah Pak Febri Ardiansyah ini. Begitu. Nah, itu faktanya, tetapi di balik teori konspirasinya adalah bahwa sebenarnya penangkapan-penangkapan orang-orang yang terduga korupsi dalam kasus-kasus besar ini sebenarnya tidak benar-benar dalam upaya penegakan hukum. Tetapi Pak Febri ini di konon katanya ini adalah anak buah Pak Jokowi dulu tuh. Dan Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mahir, sangat lihai dalam menggunakan kasus korupsi sebagai cara untuk menyandra orang lain. Itu teori konspirasinya. Jadi kalau Baraya misalkan menemukan kasus Jiwasraya gitu ya, kasus Asabri gitu yang merugikan negara puluhan triliun atau sekian puluh triliun rupiah gitu ya. Nah, tokoh-tokoh utamanya itu tidak ditangkap, tapi justru disandra. Misalkan, dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara belasan triliun rupiah itu kan ada nama Bakri di sana, pentolan Golkar. Kemudian Asabri itu juga kan di situ tuh ada nama Erlangga Hartarto yang juga adalah pentolan Golkar gitu. Nah, jadi kasusnya buka, kemudian diungkap ke ruang publik, bikin kita semuanya senang karena ternyata koruptor-koruptor itu ditangkap, tapi tidak semua koruptor ditangkap. Justru pentolan-pentolannya itu disandra kepada Pak Erlangga, kepada Pak Bakri gitu ya. Ini dalam versi teori konspirasinya ya. Pak Jokowi itu ngomong, nawar, kalian berdua itu lengser dari Partai Golkar. Kalau tidak mau seperti itu, maka kasus akan dilanjutkan, kaliannya akan kena. Tapi kalau misalkan kalian mau nurut sama saya, maka kroco-kroconya aja yang akan ditangkap. Kaliannya akan aman-aman saja. Begitu konon katanya. Dan itulah sebenarnya jalan untuk memuluskan Pak Bahlil menjadi ketua Partai Golkar. Kenapa harus Pak Bahlil? Karena Pak Bahlil itu adalah anak buah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu bisa menguasai partai-partai politik di Indonesia, konon katanya, adalah dengan cara menyandra tokoh-tokoh besar dalam sejumlah kasus korupsi, termasuk yang barusan itu, dan mereka dibiarkan untuk tetap bebas selama mereka harus mengikuti peraturan-peraturan dan keinginan-keinginan serta hasrat politik dari Jokowi. Begitu ceritanya. Jadi kalau Baraya ketemu sama kasus Pak Nadiem Makarim, kasus Pak Tom Lembong dan sebagainya, ya rangkaian kasusnya itu kurang lebih adalah seperti ini gitu. Nah, ketika Pak Jokowi itu berkuasa, beliau itu kan megang semua perangkat penegak hukum. Ada KPK beliau pegang, kemudian kejaksaan yang barusan ini dipegang juga, kemudian kepolisian dipegang juga dan seterusnya. Kejaksaan ini ya barusan itu bagiannya adalah membongkar-bongkar kasus korupsi yang sangat besar, kemudian untuk menjadi alat untuk menyandra pihak lain gitu. Nah, itu narasinya gitu ya. Nah, tapi begitu pergantian kekuasaan terjadi, ternyata Kejaksaan Agung itu tidak tetap berpihak kepada Pak Jokowi, tetapi berpihak kepada presiden yang sedang menjabat. Wajar kan berpihaknya kepada presiden? Ya memang wajar. Nah, tapi ini tuh menghasilkan dugaan-dugaan, potensi-potensi atau kemungkinan-kemungkinan bahwa kejaksaan yang sudah tidak lagi dipegang sama Pak Jokowi ini justru malah membongkar aib Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Bahkan kemarin-kemarin itu Pak Febri ini ketika sudah pergantian rezim, setelah pergantian ke Pak Prabowo Subianto, itu tuh sempat menyebut Pak Jokowi itu 2 kali dalam kasus Chromebook dan kemudian dalam kasus yang saya lupa lagi namanya gitu. Tapi dalam 2 kasus itu disebutkan nama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi tentu saja menjadi sangat marah. Ini selama ini kejaksaan ini saya gunakan untuk menangkap kasus korupsi yang sangat besar, kemudian saya serahkan kepada masyarakat, sedikit keuntungannya buat saya. Tetapi sekarang ternyata dia tidak loyal kepada saya, justru loyal pada presiden selanjutnya, yaitu Pak Prabowo. Maka dari itu, Pak Jokowi kemudian menggunakan kekuasaannya terhadap kepolisian dan terhadap KPK untuk menyerang balik terhadap kejaksaan. Makanya kemudian sekarang kejaksaan itu justru malah diserang sama polisi. Nah, menyadari hal itu, Pak Prabowo yang memang sudah mulai retak dengan Pak Jokowi, itu kemudian melindungi kejaksaan dengan menempatkan aparat-aparat militer di sekitaran situ. Bahkan kemudian menggeruduk Polda Metro Jaya untuk memaksa mengambil alih beberapa saksi kunci dan bukti-bukti. Nah, jadi
ini tuh ya dalam teori konspirasinya, seperti yang saya sudah jelaskan di episode ini, kan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sudah pecah kongsi atau retak gitu, akan membesar gitu. Dan kemudian ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian demonstrasi yang kemarin gitu ya, kemudian pengungkapan MBG, reshuffle dan sebagainya. Nah, indikasi-indikasi keretakan ini pada akhirnya mengerucut pada kejadian yang sekarang, yaitu persengketaan antara kepolisian yang konon katanya masih dipegang sama Pak Jokowi dengan kejaksaan yang sekarang sudah dipegang sama Pak Prabowo Subianto. Karena mereka pecah dan kepentingan mereka itu juga terpecah-pecah, akhirnya mereka berkonflik satu sama lain. Nah, itu teori konspirasinya. Tapi ingat ya, teori konspirasi. Nggak tahu benar dan salahnya itu masih simpang siur satu sama lain gitu ya. Bukan berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada orang yang mengatakan demikian gitu. Tapi kan orang-orang yang dimaksud juga sebenarnya kita belum benar-benar mengetahui sampai sedalam apa dan sejauh apa pengetahuan mereka terhadap kasus yang sedang berjalan. Ini adalah video GJ. Jadi maksudnya memang kasusnya belum selesai. Kita tunggu saja nanti perkembangan selanjutnya. Cuman satu hal yang ingin saya tekankan kepada Baraya adalah Baraya nggak usah putus asa dengan apa yang terjadi di Indonesia. Baraya tidak usah menyesal menjadi warga negara Indonesia, karena yang paling penting adalah Baraya memang tidak usah berharap kepada siapapun, kepada pihak manapun. Satu-satunya pihak yang bisa Baraya harapkan itu adalah diri Baraya sendiri. Dengan cara itulah Baraya bisa merdeka. Jadi ketika Baraya melihat di Indonesia ketama bobrok terus, jelek terus dan sebagainya, nggak usah salahin mereka. Fokus pada perbaikan diri kita, bagaimana caranya agar kita bisa menafkahi diri, bisa merdeka, bisa mandiri, dan bagaimanapun bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Soal pihak yang salah, ya memang itu masalah, silahkan saja. Kalau putus asa, ya nggak usah putus asa, karena kita memang tidak pernah menggantungkan harapan kita kepada siapapun, termasuk pemerintah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.